Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas tentang gerak harmonik ya, atau getaran. Jadi getaran itu adalah gerak bolak-balik partikel di sekitar titik setimbang. Contohnya misalnya kalau ada pegas, ditarik, kemudian dilepaskan, maka pegas akan bergetar. Ya. Atau ada ayunan. Dalam kondisi normal, dia akan tergantung vertikal. Tetapi ketika disimpangkan dari keadaan normalnya, kemudian dilepas, maka akan berayun bolak-balik ya. Itu contoh-contoh gerak atau contoh-contoh getaran ya. Nah, yang akan kita bahas adalah getaran-getaran yang bersifat harmonik. Nah, nanti ada syarat tertentu lah harmoniknya ya. Oke, kita akan lihat salah satu sistem yang bisa bergerak harmonik adalah sistem pegas massa. Kalau misalnya saya gambarkan ada dinding, kemudian ada lantai. Lantainya ini kita nyatakan ke arah horizontal adalah sebagai sumbu X ya. Lalu ada benda yang dihubungkan terikat dengan pegas ke dinding ini ya. Jadi ini ada pegas, ini benda bermassa M. Misalnya dalam kondisi normal pegasnya tanpa teregang maupun tanpa tertekan, dia berada pada posisi di sini misalnya. Ini adalah posisi misalnya 0 ya. Dan di sini dia berada pada posisi disimpangkan sejauh A. Nah, ketika pegas ditarik berarti ini ya, jadi ada pertambahan panjang sejauh A. Ketika pegas ditarik, maka berarti kan memerlukan gaya. Pegas akan memberikan gaya perlawanan. Ya. Yakni gaya pegas. Arahnya tentu saja kalau dia ditarik ke kanan, dia akan ada muncul gaya di sini yang arahnya ke kiri. Nah, dia akan ada gaya yang arahnya ke kiri. Dibayangkan awalnya kita tarik ke arahnya ke kanan ya. Nah kemudian ketika dilepas, ini awalnya dari keadaan diam, jadi ini kecepatannya sama dengan 0. Ketika dilepas, maka gaya ini yang bekerja gaya pegas ya akan menyebabkan benda ini bergerak dipercepat ke kiri. Ya. Jadi akan dipercepat sehingga kecepatannya makin bertambah terus. Nah, sampai suatu saat dia tiba di posisi normal. Ketika dia di posisi normal, kemudian dia akan masih meneruskan gerakannya karena dia sudah punya kecepatan ya, meneruskan ke kiri sini. Tetapi sekarang kondisi pegas jadi terbalik. Yang awalnya teregang, kemudian menjadi normal, kemudian menjadi tertekan. Nah, kalau tertekan maka berarti gaya yang bekerja pada pegas atau pada benda akan menjadi ke arah kanan, kebalik jadi arah sini. Ya, jadi ketika sudah melewati titik setimbang, maka gayanya menjadi berbalik arah. Akibatnya apa? Akibatnya gerakannya akan diperlambat. Sehingga boleh dikatakan bahwa ketika di sini, ketika di titik setimbang sini, kecepatannya menjadi maksimum. Karena kan asal dipercepat, kecepatan makin naik, gitu kan ya. Tiba-tiba kemudian berbalik, gayanya menjadi perlambat, sehingga kecepatannya akan turun kembali. Dan suatu saat, nah, dia akan berhenti atau kecepatannya menjadi 0 lagi sesaat di sini ketika mencapai posisi min A. Nah, berhenti kemudian karena gaya ini masih tetap bekerja ya, gaya F ini, maka dia akan balik lagi ke sini. Demikian seterusnya sehingga pada akhirnya si sistem pegas massa ini
akan bergerak bolak-balik. Dan kalau seandainya, nah ini ya, licin sempurna, tidak ada gesekan. Jadi bidangnya licin sempurna, kemudian tidak ada gesekan juga dengan udara gitu. Maka sistem ini akan bergerak bolak-balik terus-menerus tanpa henti, ya. Mungkin sampai hari kiamat, ya. Oke, ya. Jadi kalau seandainya licin sempurna, ya. Inilah yang disebut dengan gerak bolak-balik. Nah, terkait dengan ini, ya, terkait dengan gerak bolak-balik, kalau dia tanpa gesekan, maka dia akan selalu sempurna gerakannya, ya. Jadi dari A kemudian ke min A kemudian ke A lagi, terus saja sini, ya, bolak-balik di sini. Makanya disebut dengan periodik. Karena periodik maka dia akan punya periode, ya. Dan kebalikan dari periode adalah frekuensi, ya. Nah, periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk satu kali bolak-balik. Jadi kalau dari A bergerak sampai ke min A, kemudian balik lagi ke A, itu namanya satu periode. Jadi waktu yang diperlukan untuk satu kali bolak-balik disebut dengan periode. Kemudian banyaknya gerakan bolak-balik. Jadi satu siklus, satu getaran itu adalah dari A ke min A kembali ke A. Atau kalau dari O ke min A, ke O ke A kembali ke O. Itu namanya satu siklus, satu getaran. Nah, banyaknya getaran tiap detik itulah frekuensi. Ya. Oke. Saya kira di sekolah menengah pernah mendapatkan konsep ini, ya. Konsep periode maupun frekuensi. Nah, yang jelas di sini bahwa posisi dari benda, ya, itu senantiasa berubah setiap saat dan perubahannya terjadi secara periodik. Nah, posisi dari benda terhadap titik setimbang, titik nol, ya, itu disebut dengan simpangan. Nah, bagaimana persamaan simpangannya? Nah, kita bisa lihat kalau kita ingin melihat persamaan geraknya, karena penyebab geraknya adalah gaya. Ingat dari hukum kedua Newton, ya. Kalau kita lihat hukum kedua Newton, bahwa F itu sama dengan M dikalikan dengan A. Nah, dalam hal ini, ya, gayanya adalah gaya pegas. Dan ingat gaya pegas, dengan asumsi ini kan masih berlaku hukum Hooke, ya. Jadi masih berlaku sifat linear atau kesebandingan antara gaya dengan perubahan panjang. Maka F ini atau M kali ini kan sama dengan negatif K dikalikan dengan X. Nah, tanda negatif menunjukkan bahwa gaya ini selalu berlawanan dengan simpangannya. Berarti kalau ketika dia menyimpang ke arah kanan, gayanya ke arah kiri. Dan ketika dia menyimpang ke arah kiri, gayanya ke arah kanan. Ya, makanya min Kx. Nah, kemudian kalau kita ingat, A itu kan turunan dari apa? Turunan dari kecepatan terhadap waktu. Ya, jadi M, boleh kita tulis dV dt. Berarti min Kx. Atau karena V juga adalah turunan dari posisi terhadap waktu, ya. Makanya jadi ungkapan M d dt dari dV dt min Kx, atau ini kita tulis M ini D2V, bukan V, ini X, ya. Kecepatan adalah turunan dari posisi terhadap waktu. D2X dt kuadrat. Nah, kalau ini kita pindahkan ke ruas kiri berarti plus Kx sama dengan 0. Atau boleh kita tulis, kalau kita bagi dengan M, berarti D2X dt kuadrat plus K per M kali X sama dengan 0. Kemudian didefinisikan bahwa K per M itu adalah omega kuadrat. Maka kita bisa tuliskan D2X
dt kuadrat plus omega kuadrat kali X sama dengan 0. Nah, ungkapan ini adalah ungkapan persamaan diferensial orde kedua. Ya. Jadi ini persamaan diferensial orde kedua. Dan ini persamaan ini berlaku untuk benda atau sistem yang bergerak harmonik sederhana, ya. Bergerak harmonik sederhana ini namanya, ya. Omeganya itu adalah frekuensi sudut, ya. Omega itu adalah frekuensi sudut. Dan ada kaitannya dengan periode kan, ya. Omega adalah 2V per T atau 2V dikalikan dengan frekuensi. Sehingga kalau kita lihat dari definisi ini bahwa omega kuadrat sama dengan K per M, ya, maka berarti kita bisa dapatkan K per M sama saja dengan omeganya kita kuadratkan, berarti ini kalau kita kuadratkan atau 2V per T dikuadratkan. Sehingga dari sini kalau kita akarkan, ya, akar K per M sama dengan 2V per T, gitu kan, ya? Sehingga diperoleh T sama dengan 2V, dipindah ke ruas kanan, ya, kita pindah ke ruas kiri, berarti 2V akar M per K. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ternyata pada sistem pegas massa, ya, periodenya itu akan sebanding dengan massa, akar massanya, dan berbanding terbalik dengan konstantanya. Ya. Oke, berbanding terbalik dengan konstanta dari pegasnya, ya. Ini konstanta pegasnya K gitu, ya. Semakin besar massanya berarti periodenya makin besar, ya. Oke. Tentu saja kebalikannya dengan frekuensinya, ya. Kalau periode makin besar maka berarti frekuensi semakin kecil. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana persamaan gerak dari sistem ini, ya. Nah, persamaan gerak dari sistem pegas massa atau gerak harmonik ini, ya, yakni mendapatkan X yang merupakan solusi dari persamaan diferensial ini, ya. Oke, jadi ini saya buktikan, ini persamaan diferensial orde kedua, ya. Untuk gerak harmonik, dan gerak harmonik sederhana, ya. Untuk saya singkat GHS, gerak harmonik sederhana, ya. Gerak harmonik sederhana. Jadi ingat bahwa kalau kita bicara persamaan gerak itu persamaan yang apa? Yang diungkapkan oleh baik itu posisinya, kemudian kecepatannya maupun percepatannya. Nah, posisinya berarti kita harus mendapatkan bagaimana X yang memenuhi ini, ya, memenuhi persamaan diferensial ini. Kalau kita lihat persamaan gerak harmonik sederhana, ya. Pertama tentang simpangannya, ya. Yakni X, ya. Nah, salah satu bentuk persamaan X sebagai fungsi waktu yang memenuhi persamaan GS adalah X A dikalikan dengan sinus, ya. Sinus
omega T ditambah dengan suatu konstanta. Sebagai bukti kita bisa lihat untuk membuktikan ini kita harus buktikan bahwa X ini memenuhi persamaan diferensial tadi ya. Coba kalau kita dapatkan turunannya gimana nih? Dx dt turunan dari sini adalah cos ya. Nah, omeganya pindah ke depan berarti A omega dikalikan dengan cos omega T plus theta 0. Turunkan sekali lagi, maka D2X dt kuadrat berarti turunan dari cos adalah min sin, berarti minus omega-nya pindah ke depan, berarti minus A omega kuadrat dikalikan dengan sin omega T plus theta 0. Maka, coba kita tuliskan. Ya. D2X dt kuadrat plus omega kuadrat X. Masukkan ini, berarti minus A omega kuadrat sin omega T plus theta 0 ditambah, nah ditambah, ini kan yang ini tadi ya, D2X dt kuadrat yang ini kan ya, omega kuadrat dikalikan dengan apa? X, X-nya adalah ini kan ya, berarti dikalikan dengan A sin omega T plus theta 0. Nah, jelas ini kan, ini min A omega kuadrat ini kan plus A omega kuadrat sin. Ini juga sin ya. Jadi sama ini. Sehingga karena berbeda tanda berarti apa? 0. Oke. Dengan demikian bahwa ungkapan ini ya, ungkapan ini merupakan salah satu solusi dari persamaan diferensial D2X dt kuadrat plus omega kuadrat X sama dengan 0. Ya. Oke. Boleh juga ini pakai cos ya, jadi nggak masalah kalau misalkan XT sama dengan A cos omega T plus theta 0. Ya. Silakan coba buktikan, ini juga akan memenuhi persamaan ini. Ya. Jadi, pada gerak harmonik sederhana, simpangannya memenuhi persamaan ini, dan A ini kemudian disebut sebagai amplitudo, simpangan maksimum. Ya. Kita lihat bahwa sin itu kan maksimum bernilai 1. Ya. Sehingga A disebut sebagai simpangan maksimum. Kemudian, nah, gerak juga kan bisa diungkapkan oleh persamaan kecepatannya ya. Kecepatan sebagai fungsi waktu. Kita beri simbol V kan. Nah, PT, nah ingat kecepatan adalah turunan dari posisi terhadap waktu. Berarti turunan dari simpangan terhadap waktu, tidak lain yang ini tadi ya. A omega dikalikan dengan cos omega T plus theta 0. Ya. Dan dari sini kita bisa dapatkan, ingat bahwa cos juga nilainya maksimum 1 ya. Maka berarti A dikalikan omega itu tidak lain kecepatan maksimum. Jadi V maksimum, kecepatan maksimum adalah A dikalikan dengan omega. Ini. Kemudian gerak juga bisa diungkapkan oleh persamaan percepatannya ya. Percepatan sebagai fungsi waktu. A ya. Atau boleh ini XT ya. Ini VT, ini AT sebagai fungsi waktu ya. A T adalah turunan dari kecepatan terhadap waktu atau tidak lain turunan yang kedua ini ya. Yakni minus A omega kuadrat dikalikan dengan sin omega T
ditambah dengan theta 0. Dan kita lihat juga di sini bahwa percepatan maksimumnya adalah, ambil harga positif ya, A omega kuadrat. Nah, terkait dengan percepatan ini, kalau kita lihat dari rumusannya ini, karena kita ingat A dikali sin omega t plus theta 0, itu tidak lain adalah X, gitu kan ya? Maka berarti boleh kita tuliskan, ya, dapat pula ditulis ya, bahwa A sebagai fungsi T adalah minus omega kuadrat XT. Jadi ada kesebandingan antara percepatan dengan simpangan. Jadi artinya kita bisa lihat dari sini, kalau simpangannya maksimum berarti percepatannya maksimum. Kalau simpangannya 0 berarti percepatannya 0. Ya. Nah, besaran yang berada di belakang sinus ini, omega t plus theta 0, itu disebut sebagai apa namanya, sudut fase, ya, sudut fase. Oke, nah itu kita akan bahas lebih detail pada video sebelumnya, ya. Oke, jadi pada video kali ini sementara sampai di sini dulu ya. Jadi kita baru bahas bagaimana pertama konsep gerak harmonik sederhana, ya. Jadi setiap gerakan yang bisa memenuhi persamaan diferensial d2x dt kuadrat plus omega kuadrat x sama dengan 0, ya, itu adalah gerak harmonik sederhana. Kemudian persamaan geraknya dapat diungkapkan oleh ungkapan posisinya seperti ini, ya, A sin omega t plus theta 0, kemudian kecepatannya A omega cos omega t plus theta 0, dan percepatannya adalah minus A omega kuadrat sin omega t plus theta 0 atau minus omega kuadrat kali X. Jadi sebenarnya kalau kita sudah tahu salah satu dari apa namanya, persamaan geraknya, kita bisa dapatkan dua yang lain, kan ya? Ingat, dari posisi dapatkan kecepatan jadi turunan, dengan turunan dari kecepatan dapat percepatan dengan turunan. Sebaliknya adalah integral. Oke, contohnya mungkin nanti akan saya bahas pada pertemuan berikutnya. Baik, sampai di sini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.